Wah, karena kamu yang bertanya ya. Bang, ini king. Oke, let's go untuk draft phase kita. Game yang ketiga nih ya. Tetap tanpa Hilda, tanpa Loyi dan juga Insidio. Mereka masih di secret game. Susin, terus Yves. Ada Alpha yang belum di ban. Ada bagian Insidio. Ben, sama mungkin bisa jadi dua tersebut. Bisa, tapi udah masih menjadi favorit band ya. Selalu apa Cusin. Bahkan kita tidak melihat Fanny. Nggak ada. Ya, dua-duanya boleh selesai. Ya. Karena kalau secara catatan ada yang bisa punya partner satu game aja pasti habis bisa. Selesai ya, tamat ya. Tamat. Lulus. Iya, tapi Gatot Kaca. Sama ya tadi ya. Band akhirnya sama dua tiga band awal mereka. Insidio kalau mau sama ya Alpha. Tapi yang menurutku memang Alpha ini masuk ke dalam udah band aja gitu. Karena Insidio bukan tim yang suka untuk melawan Alpha atau menggunakan Alpha. Karena mereka punya chance untuk dapat Alpha di game yang pertama. Mereka band Alpha. Radar band list udah Alpha. Harus suka. Iya, kayak susah banget gitu mau digabung juga ya, dia kuat-kuat aja. Kalau levelnya itu tadi, kalau levelnya masih kuat karena pakai beta dua Alpha dan beta. Hal yang bisa. Respect. Berarti bakal ada Alpha. Alpha kan, Alpha Matilda paketan kalau mau diambil nanti ya di second pick. Karena kalau Valentina di Prayo, berarti ada Alpha Matilda yang bisa diambil dengan. Nah, mereka mau ngambil wah ini rebutan Valen berarti ya. Kayaknya iya deh. Hot topik hari ini adalah Valentina yang tadi dimention di fase pertama ya. Nolan Valen di fase pertama. Valentina atau Alpha. Aku sih tetap Alpha sih. Alpha first ya. Iya. Ini. Wah, tetap Valen. Valentina, Alpha Matilda. Yuk. Sekarang yuk bisa. Langsung. Tapi kayak Lovely kan lebih ke hero-hero initiator ya dari tadi ya, hero-hero tabrak. Atau ambil aja Alphanya dengan satu siapapun ya. Kayak Alpha pun bisa jalan sendiri sebenarnya. Alpha Khalid. Gak mau Alpha Hilo. Bisa saja gitu. Iya Alpha itu. Alpha Provius. Ini Alpha dulu kan. Karena kalaupun nantinya ada Hilo misalnya diambil sama Insidio, tetap Alpha juga. Iya kayak apa? Tebel-tebel itu dimakan dengan Alpha. Jadi ya. Masa iya nggak diambil? Udah di-ban dari tadi loh. Aurora. Aurora, oke. Jadi nggak pengen dulu buat Alphanya kayak kena efek slow ya kan. Walaupun sebenarnya Kena Elton Blast, kena Glacier. iya ya. Tapi itu udah Valentina ya sebenarnya. Oh iya, tapi emang lebih ke ngamanin aja nggak sih untuk define nantinya buka jalan. Tapi untuk Suyo dan Chow sekarang lagi pindah tangan ternyata. Ya. Itu pick and ban-nya buat Wajib. Akhirnya, team fight. wah ini udah mulai flash sale ya hero-hero yang dari tadi kita lihat di band-bandin. Makanya ini kayaknya kurang. Ya kan, udah mulai sepakat kan? Band 5 tuh kurang loh. Gak apa-apa banyak hero-hero yang akhirnya punya potensi. Enggak, tapi masalahnya sebenarnya bukan masalah hero-nya, bandnya kurang. Tapi lebih ke ini nggak sih Om? Chip yang dari tadi gak diambil sama sekali, sekarang diambil gitu loh. Ya, chip yang kayak jarang kita lihat tadi. Nah, Tadi ada chip juga ada team fight continuous nih harusnya. Gak bakal bisa masuk dengan chip. Tidak ada edit dulu nih. Tadi Povius juga sudah di-ban, edit di-ban. Khalid kalau mau nih masih ada. Bisa di-ban buat Khalid. ya pasti. Biasanya ya kita ngeliat counter chip ini kan karena kita beberapa kali pernah juga ke Gatot Kaca yang udah ada sekarang. Power dulu dan sekarang editnya juga. Oke, Khalid udah gak ada ya aman lah pokoknya. Nah, teman ini hero-hero EXP yang punya sisi dan juga Tunggu udah lumayan dieliminasi ya. Povius
Prometheus juga. udah kan tadi kan OV Khalid nih. Atau EXP yang kayak tadi ada upload kan sepertinya. Oke. Dan dari Tamus lagi. Sebenarnya untuk secara Tamus ini ya, ini juga menjadi impact yang cukup bagus ya bagi Silio. Yep. Dia bisa tahan damage di depan dan digunakan kembali. Benedetta Takashi keluar. Ini Benedetta-nya udah upgrade belum? Benedetta tank? Benedetta tank kolam. Atau tidak? Harusnya masih pakai kolam tuh tetap sakit sih. Karena Phantom Slash-nya kan udah besar kan buat Dan dia butuh badan sih kalau damaging agak-agak ya kayaknya nih. Agak-agak mengerikan maksudnya. Seram ya. Serem. Jadi oke, dan ini berarti untuk pengambilan Tamus kayaknya terlalu pagi juga ya. Kayaknya Tamus itu bagus kan buat hero-hero yang memang menggunakan basic attack-nya dia. Tapi one-one-nya berpindah tangan. Ini cuma studi banding aja satu sama lain ya. Iya. Di Chow dan juga Pak Valentina dan Suyonya dan one-one yang akan ada di tangan dari Don. Dan apakah penggunaan dari chip ini akan maksimal? Karena setelah 2 game yang udah kita lihat, chip masuknya nggak ke priority. Iya, tadi akan ada beda gameplay sama karena mereka membawakan chip bahwa mereka harus bisa main agresif setiap kali ada shortcut Ya. yang memang sudah dipegang dengan chip. Tapi ya kalau pun mau gamenya ke bawah lagi nih, sampai dengan late game itu shortcut jadi skill yang sangat annoying bisa mengganggu banget. Karena kita nggak tahu dia bakal muncul dari mana kan, punya white walk tiba-tiba shortcut rame. Dan tiba-tiba jadi teamfight paksa. Alright, dan ini dia untuk game terakhir di match yang ketiga. Siapakah yang akan membawa pulang poin? Karena walaupun sebenarnya tidak akan berubah hasil, tapi ya ini dia poin yang akan ditabung juga untuk RRQ Akira. Apakah akan ada hasil manis yang mereka tutup sebagai laga terakhir mereka juga di pagelaran M Series? Let's go, itu dia ya. Crash Course yang langsung dibuka ya, karena Crash Course bakal bisa menambahkan efek shield. Mungkin minusnya buat chip sekarang karena white walk-nya dia yang panjang ya. 60 detik ya. 40 menit. Awal-awal dia lahir itu 40 detik. Dan yang mau pakai 20, kami banget yang pakai. Ya. Next 1 menit sekarang. Jadi Karena lebih terlalu rusak ya. rusak banget. Dan akhirnya jadi penggunaan chipnya bukan buat buka vision berarti untuk sekarang ya. Ya, untuk chip sekarang sih lebih bagus ya. Dia stay satu pemerin A. Terus nanti dia terus di yang lain nanti waktu sudah punya white walk. Oke. Tapi akhiran kali ini adanya one v one situation akan beradu damage. Tapi dihindari saja oleh Tekashi ya, nggak mau diladenin juga. Ini juga masih harus diambil. Sementara kalau melihat dari RRQ Akira, mereka terlihat lumayan lebih agresif ya. Tapi concern dari studio adalah mereka bakal coba untuk pegangnya karena Gusta yang terpaksa memang harus mengeluarkan 1 buah cooling kan. Nah, itu dia ya, chip yang memang sangat-sangat mengganggu juga white walk-nya bahkan belum dipakai sekarang. Di bagian belakangnya memang Tekashi di sini dengan itu tadi Revitalize yang dibawakan dengan Tekashi. Jadi bermain dengan ya Benedetta tank lah bisa kita bilang ya. Korkusif juga Yang ya. membawakan Concussion Blast. Sekarang buat turtle-nya yang bakal spawn sebentar, tapi punya alpha yang jelas. Karena dia bisa nge-spam. Spare of alpha ini adalah skill yang bisa di-spam ya. Cepat ya. Cooldown time-nya cepat, terus dia besar-besar. Oke, dan Kudo ada satu hentakan terakhir udah juga ada 2 orang pemain tapi pokingan damage dari Hellstone Blast buat Luis kali ini harus mundur terlebih dahulu sehingga berada di paling tengah, belum ada level 4 sehingga agak sedikit tertahan dulu untuk ya memaksakan adanya clear terlebih dahulu sedikit Glacier yang di copy. Dan itu dia. Jadi alfanya bisa sebenarnya kalau nggak mau ambil purple-nya juga is oke. Tapi sekarang udah ambil purple, bisa mendapatkan turtle juga. Seharusnya tanpa gangguan ya, karena Lovely sudah mengisi buat di area depan. Shortcut sewaktu-waktu juga bakal bisa dibuka dengan Lovely. Yap, dan seperti biasa turtle pertama didapetin sama Insidious Lagi. Cuma masalahnya biasanya udah ke turtle kedua agak udah mulai Oh ya. goyang gimana cara pertukarannya. Oke. Lagi-lagi ada crash course dan juga overtime yang dibuka tadi buat di bagian top. Tapi nggak ada masalah ya, masih bisa di dodge juga, masih banyak source skill-nya dari dia. Yang bahaya sebenarnya kalau chipnya lagi jalan sendirian, dia itu nggak sendirian. Dia seakan-akan ngebawa 4 orang yang lain. Bisa ikut dengan dia. Ancaman ya, kayak gitu. Tahu-tahu jadi perang, kalau enggak. Dan kali ini The Way of the Dragon bakal cuma untuk langsung saja menghempaskan nyawa, tapi ada Spiro mau untuk kabur dari Justinian.
membuat dirinya pun sulit untuk bisa dikembangkan walaupun in the end kali ini dari first blood yang bisa ditabung juga Brigit Glacier menguncikan 3 orang pemain, namun King mengejar ke arah Lovely. Satu pemain yang hilang dari Insidio gagal untuk ditukar dan bahkan John akan dikejar. Echo Quell ada darah belakang juga, namun burst damage dari Gusto Lagusta membuat nyawa dari Don pun tidak terselamatkan. Lagi-lagi kali ini dari RRQ Akira bermain agresif, ditabrak lagi dan bahkan Maniac masih bisa selamat dengan waktu yang tidak cukup lama. Seigen berhasil dan bahkan Lovely mengikuti jejak pemain-pemain lainnya pun yang harus hilang. Ini Seigen dengan Valentinanya sangat sakit sekali. Kita lihat dari game yang kedua ya, dia sangat lepas dengan Valentina. Bisa memberikan damage, bisa kabur juga dengan double dash-nya buat Valentina itu sendiri. Dan Luis agak sedikit memberikan top damage yang terlalu dalam juga. Langsung selesai. Oke, Gusta, starting set selesai. Dari Seigennya yang masih bermain untuk di area mid-nya. Tapi kita bisa melihat tadi untuk team fight yang dipegang dengan RRQ Akira. Ini mereka kuat banget loh. Mereka bisa jalan sendiri-sendiri sebenarnya memberikan damage. Atau bahkan mereka bisa menciptakan satu kill. Yep. Dan terlihat juga ya, ini Tekashi aktif banget dari bawah, menang rotasi jalan ke atas juga. Jadi ya, secara gak langsung dia nggak mau kalah movement sama Lovely-nya nggak sih? Meskipun ya dengan item-item defense juga nih misalnya buat Tekashi, tapi tetap berasa loh sebenarnya. Seigen dengan satu enchanted talisman, dan ini akhirnya ya, di turtle yang kedua sudah mulai dikontes ternyata. RRQ Akira mereka mulai stick 5 untuk bermain di area turtle. Oh, targeting dari Tekashi mengincar kali ini paling belakang. Tekashinya masih bisa bertahan, namun kali ini dengan adanya King. Retribution Excellent Point membuat dari turtle pun jatuh tangan dari RRQ Akira, tapi teamfight dipaksa balik oleh Insilio. Sampai porsi pop-up, killing spree diamankan oleh Gusta Lagusta. Insilio, mereka harus mundur perlahan karena dua pemain mereka sudah tidak ada, dan satu Echo Queller hampir saja bisa memecahkan Sprite of Ice di dalam tubuh seorang Reaper. Ya, bahkan itu sampai flicker ya dari Seigen tadi. Seigen masih meleset juga buat Shadow Strike dia. Dan masih ada Pride of Ice yang tidak pecah tadi. Kita nonton di bottom lane sudah ada rotate yang dilakukan oleh RRQ Akira. Bahwa sana Tekashi juga sudah mulai push the lane. Jadi Insilio mereka sangat rugi sekali tadi. Dan itu mereka kalah dan bahkan dengan membawakan chip yang meskipun punya shotgun, tapi menang jumlah ternyata bukan jawaban untuk Insilio. Mereka masih belum bisa menang dari fight. Jadi targetingnya bagus banget. Tekashi tadi ngincer ke Reaper loh. Langsung di belakang juga. Dan Maniac bakal coba untuk tahan satu poin di tengah, walaupun outer turretnya udah hampir hancur sebenarnya. Ganggu ya, bahkan jadi gak masuk lagi. Iya. Dan shotgun dengan Seigen. Waduh. Ini yang lebih aktif yang mana nanti nih buat shotcutnya? Karena udah mulai diambil ya, jadi jelas kita akan melihat dua shotcut yang bisa dilakukan juga. Ya. Dan apakah Valentina masih menjadi hero kemenangan? Wah, so far sih iya ya. Iya. Kita game satu lagi. Tapi ya, dengan adanya agresivitas ini yang kita nantikan dari RRQ Akira. Ya nggak sih, tapi Gusta Lagusta udah langsung lagi buka. Wait, Nih, oke. Ada mungkin sedikit panik ya dari Gusta Lagustanya juga, antisipasi aja. Tapi kali ini Tekashi yang akan ditarget, namun Alexa Final Blow membuat dirinya pun jauh dari jangkauan pemain-pemain dari Insilio. Walaupun memang tadi ada flicker yang tertrigger, tapi nggak ngebuat dari Gusta Lagusta mundur loh. Dia tetap maju untuk mendapatkan outer turret. dan Feather of Heaven juga tadi selesai setelah satu website-nya. Dan Yustinya dipok dengan Tekashi harus mundur ke belakang. Wah, itu udah sakit banget ya. Ivern Eye bakal dikejar lagi. Satu hit terakhirnya tidak bisa kemana-mana. King berhasil untuk bisa merebut tahtanya untuk head to head antara kedua belah jungler. Dan bahkan Turtle pun harusnya akan jatuh kembali lagi nih ke tangan dari RRQ Akira. Yap, kapalnya dipegang dan akan jatuh langsung diambil. Bagian bottomnya ini menurut gue PR terbesar buat Insilio sekarang. Ini bagaimana menghandle Tekashi. Kayak dia cukup nyaman lah dengan Benzipa. Dan melihat komposisi yang dipegang dan Insilio, ini gak bakal ada yang bisa untuk ngelok ke Tekashi. Dia bakal bebas punya Rifle, punya Kalib, dan piaganya single target block yang dimiliki oleh Insilio sangat memudahkan untuk dia bakal bisa langsung diklik. Dan juga masalah Tekashi belum buka ya. Jadi ya tadi PR-nya gimana caranya megangnya, soalnya susah, nggak ada sisi pasti. Mau di damage juga dia lincah. Jadi harus Momen bisa, kalau enggak ya cari yang lain. Tidak Tekashi jadi momen terakhir ya. kalau mereka mau defend. Benar. Berarti target utama sekarang Gusta Lagusta nggak sih, dia harus di shutdown. Dia udah 3-0-2 sekarang juga. Dan satu buah glowing one diselesaikan di tangan The Seigen. Typical Seigen dengan Valentina Brave Smite ya. Berarti bukan
Starling Set yang menjadi item priority. Ya, karena prio dia adalah mainin cooldown ya, Magic Shoes, item talisman kita dipakai tadi dengan sehingga kemudian bakal jauh memang lebih bisa untuk melakukan spam buat skillnya dia, People Queller. Yap. Oke, satu pointer turret masih bisa dihancurkan di tangan pemain-pemain dari RRQ Akira, dan ini mungkin harusnya agresivitas yang bisa kita lihat di game pertama ya. Convert objektif jadi kemenangan. Ambil objektif juga. Tadi yang diperagakan dengan RRQ Akira sekarang memang kan langsung dibuat mainin objektif berikutnya. Yes, dan harusnya ini bakal jadi game yang lumayan cepat harusnya ya, nggak bakal sealot di game 1 tadi juga. Karena Lord juga tidak terasa sekarang akan segera muncul. Justinian selesai dengan Queen Swing-nya sekarang. Dan juga Queen Swing. Agak tebal memang. Tapi belum menjadi jawaban sih buat bagaimana cara menghadapi tim fight yang sedang dipegang RRQ Akira ya. Karena yes, Alpha bisa menang kalau tim fight-nya belum. Oh, Gusta jalan sendirian dan tershutdown sudah di tangan Justinian dengan adanya shortcut yang dibuka. Dan bakal takeover terhadap Lord yang telah dilakukan juga oleh Insilio. Tapi ada yang terjebak sendiri di depan itu Lumin, tapi John di sisi yang lain berhasil dihilangkan. Reaper berhasil untuk bisa mensecure ke arah Lord milik dari Insilio. Wow, sesuatu yang terlihat aman ternyata ya. Langsung rusak belakang kemunculan dari itu banyak yang langsung mengincar Gusta yang keluar. Ada yang besar biasanya tidak terlihat. Rumput yang menang ya itu ya. Tidak selalu bergoyang. Belum tentu tidak ada orang juga. Oke, tapi itu tadi benar-benar jalan sendiri, pas banget low play-nya di situ dan siap dengan shortcut. Iya. Dan langsung ya dari instant replay-nya saja. Rame banget. Ya, walaupun dia sempat flicker ya, tapi itu jalan Ya, pasangan Kin. Kan lagi ngasang rileng kan. Terus Dorian juga ngejar di bawah. Coba hilang. Aja lepas hilang. Meskipun dia tumpang, Sesat tapi dia hilang. memegang Jadi on hilang. Kau tadi rekam je. Karena ini alih tunjuk. Tadi shoulder. Ada ini. Jadi coba shoulder. Tadinya King yang ternyata 1 versus 2 karena dibuka lagi shortcutnya berbondong-bondong sudah. Semuanya thanks to Wywalk yang ngebuat akhirnya chip dari Lovely bisa nge-backup dengan cukup cepat. Tapi lihat bagaimana Frigid Basiar dibuka dari lini belakang. Media masih berusaha di depan dengan ada konten Inferno yang dibuka, namun Gusta bisa menjadi itu Gusta dapat diamankan dan bahkan menuju ke arah triple kill ke the Pride of Ice dari sosok Reaper pun tidak membuat dirinya selamat. Dan Don yang gagal untuk terbang ke atas ada Cosmo Spec yang memang tidak bisa untuk dilakukan juga kan karena begitu besarnya damage yang sudah diberikan dari Gusta triple kill. Itemnya udah mulai hampir jadi seharusnya sekarang juga. Dan tadi dengan Lord yang didapatkan dengan Insignia itu hanya memperpanjang waktu mereka untuk bisa bertahan. Bisa untuk mengejar ketertinggalan dan cara terbaik cepat tetap Perpanjangan dan dia bisa bernafas lega. Masih tetap sesek di keadaan di sini. karena ya brandnya juga kayak Thunderbelt, Fury Hammer tadi. Ya, shortcut kembali dibuka. Satu persatu pemain-pemain dari Insignia sudah mulai masuk. Frigid Basiar tidak mengenai siapapun, dipaksa untuk mundur lagi karena sudah diacak-acak oleh Tekashi yang sangat-sangat bisa untuk lompat ke lini paling belakang. Dan itu dia Alcohol Queller yang begitu menyakitkan, membuat dari Lovely pun harus mundur. Dan distraksi kembali dilakukan oleh Tekashi, membuat dirinya pun kali ini akan coba untuk langsung saja menjadi sorotan bagi pemain-pemain dari Insilio. Namun Divine dipaksakan kembali oleh RRQ Akira. Tidak, karena dalam 24 detik ke depan masih ada Lord yang harus menjadi objektif berikutnya. Ya, sangat sulit ya untuk bisa menangkap Tekashi ya. Karena Ivor nya akan bisa mendot dan kalaupun tadi ada weakness point dia terbuka semuanya, dia akan bisa menjawab alat Manoblo karena lagi masih dia bisa memberikan damage meskipun dengan item-item defense ya. Tapi Fury Hammer ada, Legend Sword ada, ini kayaknya Tekashi bakal main hybrid tapi tetap dengan lebih banyak item Defense. oh Thunderbelt biasa. Oke. Dan Lord berhasil untuk diamankan juga di tangan dari RRQ akhirnya, dan the best thing yang bisa dilakukan oleh Insilio adalah menukar objektif yang lainnya, yaitu adalah inner turret di Red Flame. Tapi Lordnya udah langsung spawn nih ya di detik 43. Akan kembali dikawal seperti apa permainan dari RRQ akhirnya, karena ini Lord in hand. Tersisa 3 best turret dari Insilio. Ya, Hens bakal labrak juga. Dan 3 lane push yang sedang diusahakan meskipun yang masuk nanti cuma 2 ya kan, mereka masih bertahan juga sekarang.
Kalau kita bicara soal front to back-nya ya Takashi bisa langsung masuk ke belakang. Agak mengacaukan sehingga nanti akan terpancing Insilia untuk melakukan teamfight. Yap, dan Maniac udah gak bisa lagi sih nahan defense terlalu banyak juga. Udah mulai ketapok tipis-tipis. Lordnya akan dikawal perlahan kali ini. Bakal coba untuk langsung naik ke arah high ground dari Insilio. Namun Lord masih bisa di-clear oleh Insilio. Tapi masalahnya adalah Aran kira-kira punya penumpukan Wih, dia lakukan dan Aran. Dorong juga sih. Kalau mau lebih safe ya kira-kira jelasnya mereka akan menuju ke top lane-nya. Karena itu sekiranya ada 1,5 map minion yang sedang berjalan juga untuk di area top dan mungkin akan dikawalkan semuanya. Dan bahkan di bottomnya juga udah mulai masuk ya. Hanya ada satu fokus dari Insilio adalah bergerak ke arah top lane. Brigade Glacier telah di pop up juga namun sudah mulai maju dan Nenia terpaksa harus mengeluarkan Inferno di dalam tubuhnya dari arah belakang Brigade Glacier. Dan ternyata Hellstorm Blast juga kena tapi Maniac berhasil untuk bisa mengejar keberadaan seorang King. Sehingga Insilio berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kemenangan untuk defensif ya. Tapi Lovely hati-hati. Dia sudah hadir dari lini paling belakang. Dia punya shortcut yang ternyata sudah mulai dibuka sekarang. Buat dari Insilio akan masuk lagi ke area tersebut. Tapi The Way of the Dragon mencoba untuk langsung saja mempanggil satu pemain. Tapi ternyata masih belum berhasil karena Justinia akan mengejar lagi. Teamfight jangka panjang. Tapi Justinia tidak bisa ngapa-ngapain kan memegang kill pun dia bisa ditumbangkan di belakang Lovely. Harusnya kali ini bisa kembali ditumbangkan. Killing spree disambung oleh Tekashi. Iya, dan teamfight-nya sangat panjang sekali dan ditabrak lagi. Harus tumbang juga ternyata untuk Maniac-nya. Dan ini bisa menjadi akhir untuk Insilio di game yang ketiga. Harusnya karena hanya menyisakan 2 pemain saja sekarang. Fokus ke arah base perlahan-lahan. Tapi masih ada Don yang punya damage untuk bisa punya power clear secara cepat ke arah base sudah tidak bottom lane. Masih belum hancur Om. Wah, itu teamfight yang sangat panjang sekali tadi. Karena power up-nya adalah shortcut yang dibuka dan ini belum berakhir. Kira-kira mereka mau end the game. Oke, Brigade Glacier curian dan bahkan Rivernya pun tidak bisa bertahan dan Pong